Bayangin kalau setiap rupiah yang dikorupsi di Indonesia benar-benar dipakai buat bangun negara. Mungkin Indonesia udah jadi salah satu negara paling maju di dunia. Sekolah gratis, rumah sakit layak, jalan mulus, internet ngebut sampai ke pelosok. Masuk akal nggak sih? Selama hampir 1 dekade, skor indeks persepsi korupsi Indonesia nyaris nggak gerak. Naik sedikit, turun lagi. Tapi nggak pernah benar-benar membaik. Berita korupsi jadi makanan sehari-hari, dari kasus miliaran sampai ratusan triliun. Awalnya marah, terus lupa, lama-lama jadi bagian hidup sehari-hari. Sepanjang 2024, Kejaksaan benar-benar gak nyantai. Ada lebih dari 2.300 perkara korupsi yang masuk tahap penyelidikan dan sekitar 1.800 kasus yang udah dieksekusi. Di sisi lain, KPK juga kerja, meskipun skalanya jauh lebih kecil. Mereka nanganin 73 kasus di tahap penyelidikan dan 108 kasus berhasil dieksekusi. Dan ini baru jumlah kasusnya. Belum ngomongin berapa duit negara yang hilang. Masih di 2024, Kejaksaan Agung nyatat kerugian negara lebih dari 310 triliun rupiah. Belum termasuk 7,8 juta dolar Amerika dan lebih dari 58 kilogram emas. KPK juga punya capaian yang menarik. Di tahun yang sama, mereka nyelamatin 68,1 triliun rupiah uang negara. Dan hampir semuanya berasal dari pencegahan potensi korupsi di daerah. Kalau ratusan triliun itu nggak bocor, kita bisa dapat banyak hal. Misalnya bangun ratusan rumah sakit setara Rumah Sakit Pon Mahar Marjono yang anggarannya lebih dari 1 triliun rupiah. Anggaran gaji guru juga bisa naik besar-besaran. Bukan cuma mentok di 81 triliun rupiah. Dan ya, bahkan kita bisa bangun kereta cepat sampai Surabaya tanpa ngutang. Contoh negara bebas korupsi adalah Denmark. Selama 7 tahun terakhir, negara ini selalu duduk di puncak indeks persepsi korupsi dunia dengan skor sekitar 90, nyaris sempurna. Di bawahnya ada Finlandia, Selandia Baru, dan tetangga Singapura. 4 negara yang kita kenal maju dan makmur. Rakyatnya hidup tenang, gajinya tinggi, layanan publiknya mantap, dan masa depannya jelas. Negara bebas korupsi itu bukan utopia. Singapura bisa, Korea Selatan bisa, Rwanda bisa. Mereka maju bukan karena mereka lebih pintar, tapi karena tegas sama korupsi. Nah, pertanyaannya, Indonesia berani nggak?